Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bima, selaku dosen pengantar kecerdasan buatan kelas B. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu membuat game terima tolak dengan pendekatan probabilistic reasoning, yang mana anggota kami terdiri dari saya sendiri dengan NIM 1122 dengan nama Hanafi Masud Pastadi, dan kemudian ada teman saya Iqbal Farozi dengan NIM 1122 dan yang satunya lagi adalah Angger Karisma Utama dengan NIM 1122 Oke, izin sebelumnya Bapak, saya izin mau konfirmasi untuk teman satu kami, dia tidak dapat melakukan presentasi karena neneknya lagi meninggal, jadi dia lagi menyusul ke Samarinda untuk melakukan kuburan ke neneknya. Itu alasannya Pak. Oke, di sini saya akan langsung saja ke abstraknya. Oke, jadi permainan terima atau tolak itu terinspirasi dari permainan populer kayak Super Deal atau Deal or No Deal, kayak beberapa waktu lalu di TV yang lagi rame. Nah, tapi dengan fitur yang ditiketkan dan strategi yang menggunakan pendekatan probabilistic reasoning. Nah, jadi permainan ini melibatkan dua pemain yang masing-masing menerapkan strategi yang masing-masing untuk memaksimalkan hasilnya mereka. Nah, jadi fokus utama dari penelitian ini itu untuk mengembangkan lawan yang dikendalikan oleh bot atau komputer yang menggunakan pendekatan probabilistic reasoning untuk menghitung dan mengoptimalkan probabilitas kemenangan untuk setiap skenario-nya. Nah, jadi dengan pendekatan ini termasuk permodelan algoritmanya, pemetaan skenario permainannya, dan pengujian stimulasinya. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas reasoning probabilistik dalam permainan di waktu yang nyata. Jadi hasilnya kita menunjukkan bagaimana pengambilan keputusan strategis dari bot tersebut dapat ditingkatkan atau disesuaikan secara dinamis berdasarkan dari kondisi pola permainan saat ini. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan platform yang menarik yang menantang bagi pemain untuk berpikir kritis sekaligus menampilkan penerapan kecerdasan buatan dalam hiburan interaktif. Jadi itu adalah abstraknya. Lanjut ke bab 1 pendahuluan. Jadi di era digital ini komputer itu nggak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tapi untuk menghitung, untuk juga jadi bagian sehari-hari, kayak sistem pembayaran, komunikasi, dan bahkan interaksi antar manusia yang lainnya. Nah, uh, jadi dengan latar belakang itu, dengan perkembangan zaman sekarang, game itu pertumbuhannya semakin melesat. Nah, jadi di sini kami membuat game untuk menghibur, tapi bukan untuk menghibur, tapi juga untuk melatih kemampuan berpikir kita. Nah, salah satu permainan yang menguji keterampilan tersebut adalah dengan membuat game terima tolak. Nah, pendekatan probabilistic reasoning sebagai dasar untuk pembuatan botnya. Nah, game terima tolak ini menuntut kita sebagai pemain untuk menggunakan strategi untuk mencapai kemenangannya, di mana keputusan yang diambil itu dapat sangat mempengaruhi oleh probabilitas dan analisis risiko. Nah, dalam konteks ini, probabilistic reasoning itu menawarkan pendekatan yang berguna untuk menganalisis berbagai kemungkinan dan menentukan langkah terbaik berdasarkan kondisi permainan yang terus berubah. Nah, metode ini juga memungkinkan kita sebagai pemain, baik dari manusia atau dari sisi bot, untuk meningkatkan peluang kemenangan dengan cara yang rasional dan berbasis probabilitas atau kemungkinan, bukan dari sekedar mengandalkan keberuntungan. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas dari metode probabilistic reasoning dalam merancang strategi yang optimal dalam permainan terima atau tolak. Nah, dengan mengimplementasikan algoritma ini, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana evaluasi reasoning dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan dalam permainan. Oke, jadi algoritma yang diterapkan dirancang untuk menganalisis kondisi permainan yang dinamis dan menghasilkan keputusan yang lebih baik untuk permainan. Nah, hasil dari penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan wawasan kita sebagai pemain dan pembuat yang berharga mengenai bagaimana penerapan kecerdasan buatan dalam permainan. Dan selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan model open source yang dapat digunakan dalam pengembangan lebih lanjut di bidang game development.
Oke, jadi seperti itu latar belakang dari, mengapa kita membuat game ini dan mengapa kita mengambil judul ini. Nah, terus lanjut ke bab 2 yaitu metode. Jadi di sini metode-metode yang kita gunakan dalam pembuatan gamenya adalah mulai dari yang pertama, yaitu yang jelas metode probability reasoning sebagai metode utama kita untuk offering banker nanti. Nah, jadi uh, di game ini probability reasoning itu digunakan terutama di tahap penawaran bankernya. Nah, jadi itu setelah pemain membuka kotak-kotak yang disediakan, misalkan pemain sudah memilih satu kotak untuk dipegang sampai akhir game, kemudian pemain membuka kotak selanjutnya. Nah, setelah pemain membuka kotak selanjutnya, banker akan melakukan penawaran. Nah, rumus dasarnya yaitu ON sama dengan 10 kali R tambah N persen dikali sigma M per B. Itu adalah rumus dasarnya. Nah, jadi dengan ON itu adalah nilai penawarannya dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Nah, kemudian R itu adalah ronde berjalannya, N itu adalah angka acak yang dipilih dari 0 hingga 5. Dan kemudian sigma M itu adalah jumlah nilai uang yang masih berada di money tree yang belum dipilih. Terus kemudian B itu jumlah kotak yang masih belum terbuka. Nah, jadi kemungkinan penggunaan ini juga memperhitungkan berapa banyak kotak yang tersisa dan berapa banyak uang yang masih dapat diperoleh oleh pemain. Nah, ini memberikan keputusan yang lebih rasional dan lebih variabelatif dan lebih memikirkan semua kemungkinan yang ada. Jadi nggak cuma dari satu aspek atau dua aspek, tapi dari semua aspek kemungkinan yang ada dalam game tersebut. Oke, jadi terus untuk metode kedua yang digunakan adalah heuristik, walaupun dalam skema dasarnya. Nah, jadi heuristik ini dalam konteks game kita itu diterapkan dalam cara banker itu bagaimana dia menghitung penawarannya. Jadi walaupun tawaran banker itu didasarkan dari probabilitas atau kemungkinan, nah tapi fungsi dari banker offer itu nanti itu menggunakan pendekatan heuristik yang menyesuaikan tawaran dengan ronde permainannya. Jadi pada setiap ronde, tawaran banker itu dihitung menggunakan rumus tertentu yang mempertimbangkan ronde dan distribusi uang yang tersisa. Nah, kemudian penambahan faktor acak atau random factor itu juga memberikan variasi dalam tawaran yang menghindari predictable. Nah, jadi pendekatan heuristik ini membantu game untuk tetap lebih variatif dengan memanfaatkan aturan yang relatif sederhana dan membuat keputusan yang lebih kompleks dalam permainan. Terus kemudian metode selanjutnya yang digunakan adalah soft computing, yaitu itu dapat dilihat dari aspek ketidakpastiannya dan fleksibilitasnya dalam pengambilan keputusan yang digunakan oleh botnya. Nah, yang melibatkan probabilitas dan heuristik. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan pohon uangnya, money tree-nya, dengan fungsi create money tree digunakan untuk menghasilkan daftar nilai uang yang tersebar secara acak di 18 kotak itu nantinya. Nah, nilai-nilai ini mencerminkan hadiah atau value dalam box itu yang nanti akan dibandingkan antara pemain sama bot. Jadi siapa yang lebih besar yang dia dapat uangnya, maka dia yang menang. Nah, itu akan diambil secara acak di kumpulan box itu. Nah, kemudian fungsi yang digunakan adalah fungsi random shuffle untuk pengacakan nilai uangnya. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasannya yang akan dilanjutkan oleh Iqbal Farozi. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini ada flowchart dari pembuatan program kita. Yang pertama itu start, terus inisiasi pohon uang dan pohon acak. Ini terdiri dari 18 kotak acak yang berisi dari uang-uang yang sudah ditentukan. Terus kemudian player memilih kotak acak. Jadi terpilih, terus ada kondisi. Kondisi ini buat nentuin itu pemilihan kotak pertama atau enggak. Kan kotak pertama berarti itu pemain memegang kotak pertama sampai akhir gitu. Jadi
Kalau pemain nggak milih kotak pertama lagi, dia bakal ke sini. Dia bakal buka kotak, isinya berapa, terus di sini ada kondisi lagi, kondisi tawaran dari banker. Nah, ini udah waktunya banker menawarkan penawaran atau belum. Jadi kalau belum, player memilih kotak lagi. Jadi di sini pemain diberi kesempatan untuk membuka kotak 2 kotak yang random dan 1 kotak buat apa sih namanya? Buat dipegang sampai akhir. Nah, jadi kalau enggak dia memilih kotak lagi. Kalau sudah saatnya menerima tawaran, sudah saatnya ada tawaran dari banker. Jadi banker menawarkan tawaran menggunakan metode probabilistic reasoning. Di sini menggunakan rumus tadi yang ON sama dengan 10 dikali R ditambah N dipersenin di sigma M dikali dengan apa sih namanya, jumlah dari uangnya dibagi dengan jumlah kotaknya. Nah, terus di sini setelah banker menawarkan tawaran, pemain diharapkan untuk terima atau tolak. Jadi kalau pemain menerima tawaran, bakal keluar outputnya penawaran diterima dan menunjukkan perbandingan isi kotak yang dipilih dan hasil penawaran. Kalau pemain itu menolak dari tawaran, bakal dicek dulu ada kondisi lagi semua box udah terbuka atau belum. Kalau belum terbuka, pemain memilih kotak lagi. Ini salah lagi. Pemain memilih kotak lagi dan kalau semua box sudah terbuka, permainan berakhir dan menunjukkan isi dari kotak pertama. Jadi begitu. Yang terdapat sebuah populasi, kemudian dari populasi terus ini ada hasil dari tampilannya. Ini tampilan awal terdapat 18 box yang ditawarkan kepada pemain. Terus ini pemain memilih box awal, memilih salah satu dari 18 box. Di sini pemain memilih box keempat, berarti box yang pemain itu adalah box keempat. Terus pemain juga membuka kotak yang ingin dipilih. Nah, di sini maka akan ditukar 2 angka dalam kromosom untuk mengubah satu angka. Nah, di sini ada penawaran banker. Maksud dari kromosom itu merupakan. Jadi di sini ada algoritma genetika itu merupakan. Di sini kan pemain ada membuka 2 kotak ini yang berisi 1.000 sama 500 juta. Nah, setelah membuka itu ada penawaran dari banker. Setelah pemain membuka box, memberikan sejumlah uang. Nah, di sini ada penawaran dari banker sebesar 18.130.000. Kita dipilih untuk menerima atau menolak. Nah, kalau kita menerima, jadi di sini ada hasil dari kotak kita sama hasil dari tawaran dari banker. Nah, kotak kita di sini berisi 1 miliar dan kita malah mengambil deal dari banker itu sebesar 11 juta. Nah, kalau di sini berarti pemain kalah ya. Karena dia malah menolak, dia malah menerima tawaran dari banker, padahal di isi kotaknya itu isinya 1 miliar. Nah, terus di sini ada tampilan ketika game berakhir. Kalau pemain menolak terus dan ada notifikasi
ini kan ada pemain membuka semua kotak dan pemain menolak terus, dan di sini ada keluar output dari hasil kotak yang kita pilih sampai akhir. Nah, untuk selebihnya buat lebih dipahamin lagi, dicoba aja langsung. Di sini ada source code-nya. Nah, di sini ada 18 box. Choose your box to start. Jadi kita disuruh memilih untuk memilih box untuk memulai. Jadi semisal kita milih box 4, jadi you choose box 4, open another box to start the round. Nah, jadi untuk memulai permainan kita harus membuka kotak yang lain terlebih dahulu. Nah, jadi di sini 250 juta, ini 50 juta. Nah, kemudian oh ya, di sini gini. Nah, ini kan ada uang sebesar 1.000 sampai dengan 1 miliar. Nah, di sini aduh. Nah, di sini berarti kita membuka box yang sudah berisi 250 juta sama 50 juta. Kemudian si banker itu bakal menawarkan tawaran sebesar 10.946.000. Di sini banker itu menawarkan tawaran menggunakan fungsi dari probabilistic reasoning sendiri. Fungsinya itu seperti ini, 10 kali round number plus faktor random number dibagi dengan 100 dikali dengan total money dibagi dengan jumlah kotak yang tersisa. Nah, di sini random factor ini adalah random angka dari 0 sampai 5. Nah, jadi kita coba nodil dulu, kemudian buka lagi. Ini udah berisi 5 juta sama 100 juta. Disuruh buka lagi 1. Nah, di sini banker menawarkan lagi sebesar 21 juta. Berarti ini penawarannya naik ya. Kita coba tolak lagi. Buka box 7 sama ini. Nah, di sini kenapa banker menawarkan yang lebih rendah? Ini banker menawarkan 1 juta padahal tadi 21 juta. Nah, itu karena box yang kita buka itu hasilnya udah besar dan kemungkinan kita nggak bisa mendapatkan yang lebih besar lagi. Makanya boxnya penawarannya itu bakal nurun karena kita udah buka kotak yang besar. Sesuai dengan rumus tadi, rumus dari probabilistic reasoning. 10 kali round number plus factor number, total uang sama jumlah kotak. Nah, di sini kan dia menghitung total uangnya kan. Total uang yang tersisa. Jadi total uang tersisa tuh nggak lebih dari banyak gitu. Kemudian coba lagi. Nah, ini nambah 2 juta. Nah, 176.000. Berarti ini dari ketiga kotak ini pasti isinya kecil. Tuh 25.000 sih, 110.000. Nah, your box 750 juta. Nah, berarti kita menang. Tidak sepenuhnya efisien karena dari algoritma genetika itu. Jadi seperti itu buat programnya. Terus mungkin lanjut aja ke selanjutnya. Yang terdiri dari seleksi, kemudian persilangan dan edukasinya juga untuk mencapai. Nah, jadi di sini ada pembahasan. Jadi tidak efisien dibandingkan dengan. Kita menggunakan rumus tadi. ON sama dengan 10 kali R plus N. Di sini terdapat beberapa output yang dikali sigma M dibagi dengan B. Pada permainan deal or no deal, tawaran yang diberikan oleh banker dihitung menggunakan rumus probabilitas yang melibatkan beberapa faktor.
DFS unggul di awal, kemudian CSP menyusul. Jadi faktornya itu ada 4. Nomor ronde, faktor acak, total uang, sama jumlah kotak yang tersisa. Dan jadi nomor ronde itu angka ronde yang sedang berlangsung, misalnya ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Nah, terus ada faktor acak, di mana nilai yang dihasilkan itu 0 sampai 5 yang memberikan variasi pada tawaran supaya nggak bisa diprediksi. Faktor acak ini memastikan tawaran banker tidak terlalu tetap dan memberikan kesan bahwa tawaran berbeda setiap kali meskipun dalam kondisi yang sama. Terus faktor ketiga itu total uang, yaitu jumlah dari semua nilai uang tersisa dalam kotak yang belum dibuka. Terus terakhir jumlah kotak yang tersisa, yaitu jumlah kotak yang belum dibuka oleh pemain. Nah, terus ke kesimpulan. Permainan Deal or No Deal ini diimplementasikan menggunakan antarmuka, TK intel, dan mekanisme probabilistik dalam perhitungan tawaran banker telah menunjukkan hasil yang menarik dan dalam menciptakan pengalaman bermain yang dinamis dan penuh ketegangan. Nah, berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari implementasi permainan ini. Nah, di sini ada 4 poin penting. Yang pertama itu tawaran banker probabilistik. Nah, tawarannya ini berdasarkan uang dan kotak yang tersisa menggunakan prinsip probabilitas. Dibatukan dengan faktor acak dan nomor ronde untuk untuk menciptakan variasi dan ketidakpastian. Terus ada faktor acak. Ini menciptakan tawaran yang tidak dapat diprediksi. Terus ada pengaruh ronde. Tawaran meningkat di ronde akhir untuk mendorong keputusan yang cepat. Terus ada antarmuka grafis. Tekantar menyediakan tampilan yang intuitif yang mempermudah interaksi pemain dengan kotak dan tawaran, serta memberikan feedback visual yang jelas untuk meningkatkan pengalaman bermain. Oke, jadi di sini saya menambahkan, jadi untuk kesimpulan, secara simpelnya, output dari penelitian ini adalah kita membuat game terima tolak, yang mana pendekatan probabilistik itu digunakan di penawaran bankernya seperti tadi dijelaskan. Nah, jadi tujuan utama dari probabilistik ini digunakan itu bagaimana cara bot ini memperhitungkan variabel-variabel yang ada agar bisa dominan dari pemainnya. Jadi kan pada dasarnya di game ini siapa yang dapat nilai mata uang yang lebih tinggi itu dia yang dianggap menang. Nah, dengan memperhatikan dari beberapa variabel acak atau random dengan seperti berapa kotak yang sudah dibuka, yang belum dibuka, terus kotak mana yang kira-kira dipilih oleh pemain, sama nominal yang sudah diketahui sama yang belum diketahui, itu semua dikumpulkan jadi satu dalam rumus. Nah, itu kan untuk mencapai perkiraan harga kita untuk menebak, bukan kita untuk buat menebak kira-kira harusnya dengan rumus segini kita pakai. Nah, ini kita dapat sampai sekian, harusnya ini lebih besar dari sekian atau tidak. Nah, kurang lebih penerapan inti dari probabilistic reasoning itu ada di situ, di penawaran bankernya. Jadi dia memperhatikan segala aspek, mulai dari kotak dan nominal yang sudah ada di belum dan yang lain-lain itu, untuk mencapai nilai dia lebih tinggi apa tidak dari box yang kita punya. Jadi kurang lebih seperti itu outputnya. Oke, jadi itu adalah paparan dari kami, yang mana kita membuat game sederhana dengan menggunakan metode probabilistic reasoning sederhana dan beberapa pendekatan lainnya. Selebihnya, kami mohon maaf kalau misalkan kami ada salah pemaparan atau penggunaan kata dan cara penyampaian yang kurang jelas. Dan selebihnya kami mohon maaf. Selebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.